Mereka sudah tidur, pikir Marni. Marni meletakkan ponselnya di atas meja, lalu menyandarkan kepalanya di sandaran sofa. Ia memejamkan mata, berharap bisa segera tertidur. Namun, suara khas penjual sate keliling tiba-tiba terdengar dari luar. Aroma sate yang terbakar menguar, menggoda perut Marni yang kosong. Suara gerobak yang beradu dengan jalanan aspal memecah kesunyian malam. Marni yang tadinya hampir terlelap, langsung membuka mata. Suara itu begitu familiar, suara yang selalu berhasil menggugah seleranya di saat perut keroncongan. Suara penjual sate keliling. Aroma bakaran sate yang menguar dari luar semakin menggodanya. Marni bangkit dari sofa, berjalan menuju jendela, dan mengintip keluar. Di bawah temaram lampu jalan, terlihat seorang penjual sate mendorong gerobaknya. Asap tipis mengepul dari bara api tempat sate-sate itu dibakar, menciptakan aroma yang semakin menggoda. Marni menelan ludah, perutnya berbunyi semakin keras. Ia tak kuasa menahan godaan. Marni meraih dompetnya dan bergegas keluar rumah. Udara malam yang dingin terasa menusuk kulit, namun ia tak peduli. Ia berjalan cepat membuka pagar lalu menuju penjual sate yang tampak berhenti di depan pagar rumah kontrakannya. "Pak, sate 10 tusuk sama lontong 1, ya," pesannya. Penjual sate itu mengangguk, lalu mulai menyiapkan pesanan Marni. Sosoknya samar-samar terlihat di bawah cahaya lampu jalan. Ia mengenakan topi caping lebar yang menutupi sebagian wajahnya. Marni memperhatikan penjual sate itu sambil menunggu pesanannya selesai. Ada sesuatu yang aneh pada sosok itu, namun Marni tak bisa memastikan apa itu. Sambil menunggu, Marni kembali ke teras rumahnya. Ia menyalakan radio tua yang tergeletak di sudut teras. Suara lagu yang mendayu-dayu mengalun, mengisi kesunyian malam. Marni memejamkan mata, menikmati alunan musik dan aroma sate yang semakin kuat tercium. Ia membayangkan sate-sate itu yang empuk dan juicy, berpadu dengan bumbu kacang yang gurih dan sambal yang pedas. Merah, penjual sate itu menoleh, topi capingnya sedikit terangkat. Marni bisa melihat sekilas wajahnya yang sebagian tertutup bayangan. "Oh, iya, Mbak," jawabnya dengan suara serak. Ia menerima uang dari Marni, lalu merogoh saku celananya untuk mencari uang kembalian. Marni memperhatikan tangan penjual sate itu yang kasar dan keriput. Jari-jarinya terlihat panjang dan kurus, seperti ranting pohon tua. Marni merasa ada sesuatu yang aneh pada tangan itu, namun ia tak bisa menjelaskan apa itu. Penjual sate itu akhirnya menemukan uang kembalian. Ia menyerahkannya kepada Marni, lalu berkata, "Terima kasih, Mbak." Marni mengangguk, lalu berbalik badan. Gemetar ketakutan. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang jahat. Marni tak bisa tidur semalaman. Ia terus terjaga, dihantui oleh bayangan wajah rata penjual sate itu. Ia merasa trauma dan takut untuk keluar rumah. Keesokan harinya, Marni memutuskan untuk tidak masuk kerja. Ia menghubungi kantornya, beralasan sakit. Ia menghabiskan sepanjang hari di kamarnya, tak berani keluar rumah. Ia hanya makan sedikit, dan tak bisa tidur nyenyak. Beberapa hari kemudian, Marni mulai merasa sedikit lebih tenang. Ia mencoba melupakan kejadian mengerikan itu, namun ia tak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa takut yang menghantuinya. Ia memutuskan untuk tidak memperpanjang masa kontrakan rumahnya yang kebetulan habis di bulan ini, berharap bisa memulai hidup baru dan melupakan trauma yang dialaminya. Marni mencari rumah kontrakan baru yang jauh dari tempat tinggalnya sekarang. Ia berharap bisa menemukan tempat yang lebih aman dan nyaman. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya ia menemukan sebuah rumah kontrakan yang cocok di daerah yang lebih ramai. Marni segera mengemasi barang-barangnya, lalu pindah ke rumah kontrakan barunya. Ia berharap bisa memulai hidup baru di tempat ini, jauh dari bayang-bayang penjual sate berwajah rata yang mengerikan. Namun, Marni tak pernah bisa benar-benar melupakan kejadian traumatis itu. Setiap kali ia melihat gerobak sate, ia akan teringat pada wajah rata penjual sate itu. Ia bahkan tak berani lagi makan sate, karena takut akan bertemu dengan sosok mengerikan itu lagi. Marni hidup dalam ketakutan yang terus menghantuinya. Ia selalu merasa diawasi oleh sesuatu yang jahat. Ia tak pernah tahu kapan sosok mengerikan itu akan muncul lagi. Trauma yang dialaminya telah mengubah hidupnya selamanya.